Halo semua, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik segmen anterior mata atau mata bagian luar. Gimana sih pemeriksaannya? Yuk kita lihat videonya sampai akhir ya. Jangan lupa, sebelum ke pasien, seharusnya kita harus memeriksakan berkas-berkas terlebih dahulu. Apakah si pasien tersebut memang membutuhkan pemeriksaan fisik pada mata atau tidak? Dan tak lupa untuk mencuci tangan secara 6 langkah menggunakan alkohol gliserin atau dengan sabun dan air yang mengalir. Selamat pagi adik dan ibu. Perkenalkan, saya Nurse Nelly yang bertugas pada pagi hari ini. Adik boleh lihat gelangnya. Adik bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir ya. Benar ya adik, namanya Cinta, tanggal lahirnya 20 Mei tahun 2010. Sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata adik, yang mana nanti bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kelainan atau tidak. Yang nantinya saya akan menyinari dengan menggunakan backlight pada mata adik untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah ibu dan adik bersedia? Ya bersedia ya bu ya. Adik juga bersedia? Iya bersedia. Baik, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Untuk alat yang digunakan yaitu bengkok, ini anggap saja sebuah bengkok, lalu penlight dan sarung tangan bersih. Tak lupa untuk menutupi privasi pada pasien dan jangan lupa untuk memakai handscoon bersih. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan pada kelopak mata. Di sini kita dapat mengetahui apakah kelopak matanya terjadi kesimetrisan atau tidak, lalu apakah adanya edema atau pembengkakan, lalu apakah adanya lesi, lalu bagaimana dari fungsi dari kelopak mata itu sendiri. Lalu kenapa sih kelopak mata itu sering terjadi pembengkakan? Karena kelopak mata itu mempunyai jaringan ikat yang longgar sehingga cairan intravaskularnya mudah masuk ke daerah interstisial. Lalu, apabila kelopak mata ini terjadi tidak simetris, itu disebabkan oleh penyakit sistemik, contohnya penyakit pada jantung. Lalu bagaimana warna dari edemanya? Nah, warna edema yang disertai warna kemerahan itu disebabkan oleh adanya infeksi. Lalu, apabila edemanya ini berwarna sama di sekitar dari kulitnya itu disebabkan oleh penyakit sistemik. Lalu, apabila edemanya berwarna kebiruan ditambah oleh adanya perdarahan, itu biasanya terjadi pada trauma pada mata. Biasanya itu terjadi karena hantaman yang sangat keras pada mata. Untuk kelainan yang kemungkinan terjadi pada mata itu ptosis, exophthalmus, lalu hordeolum. Ptosis ini kelopak mata yang tidak sempurna secara menutupnya. Lalu exophthalmus itu bola mata yang sangat menonjol ke depan. Lalu hordeolum ini bahasa umumnya yaitu timbilan, yaitu adanya benjolan pada daerah kelopak mata. Biasanya ini disertai oleh rasanya nyeri. Pemeriksaan yang selanjutnya ialah pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Adik bisa lihat ke atas. Nah, di sini kita dapat menekan bagian bawah dan lalu menyinarinya. Di sini kita dapat melihat warna konjungtiva bagian bawah. Lalu adik bisa lihat ke bawah. Nah, di sini kita dapat melihat warna konjungtiva bagian atas. Dan tak lupa kita bisa melihat warna dari sklera, apakah ada warna kekuningan atau tidak. Untuk warna normal dari konjungtiva ini berwarna merah muda. Apabila terjadi warna putih, itu ditakutkan adanya iritasi atau penyakit yang lain. Lalu apabila ada warna kekuningan di daerah skleranya atau di skleranya, itu kemungkinan terjadi adanya ikterus yang pada umumnya kita kenal sebagai penyakit kuning. Pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan pada kornea.
Adik bisa lihat lampu di atas ya. Di sini saya akan menyinari dari samping untuk mengetahui apakah adanya kekeruhan pada kornea atau tidak ada kekeruhan. Apabila terjadi kekeruhan, maka itu disebabkan oleh adanya inflamasi pada kornea mata. Pemeriksaan selanjutnya yaitu bilik mata depan atau disingkat BMD. Adik bisa lihat lampu di atas ya. Nah, di sini saya akan menyinari dari samping. Di sini kita dapat mengetahui apakah terjadinya kejernihan pada kliptis irisnya. Apabila terlihat jelas, maka BMD-nya itu jernih dan sebaliknya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada pupil. Adik bisa lihat lampu di atas lagi ya. Saya akan menyinari dari samping dengan sudut 45 derajat. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana kesimetrisan pada pupil, bentuk pupil, dan respon pupil terhadap cahaya. Apabila bentuk pupilnya tidak bulat, itu kemungkinan terjadi adanya perlengketan antara pupil dengan kornea atau lensa. Pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan lensa. Adik bisa lihat lampu di atas ya. Nah, di sini saya akan menyinari dari depan untuk mengetahui warna dari pupil itu. Untuk warna normalnya yaitu berwarna hitam. Dan apabila terjadinya katarak, kita membutuhkan pemeriksaan shadow test untuk mengetahui apakah katarak itu termasuk imatur atau matur. Adik lihat lampu lagi ya. Ya. Nah, di sini saya akan menyinarinya dari samping dengan sudut 45 derajat. Nah, lalu kita melihat dari irisnya. Untuk hasilnya yaitu merupakan bayangan dari hummus aqueous. Katarak imatur itu merupakan bayangan iris yang sangat besar dan jauh dari arah pupil. Lalu artinya itu adalah kekeruhan pada lensa itu belum sepenuhnya, sehingga pemeriksaan shadow test ini bersifat positif. Setelah selesai, kita dapat membuka sarung tangan bersihnya dan dibuang ke bengkok. Baik adik dan ibu, pemeriksaan kali ini sudah selesai. Untuk hasilnya tidak ada kelainan apa-apa. Dan apabila adik mengeluhkan sesuatu, bisa manggil saya di meja perawat di sebelah ruangan ini ya. Selamat pagi. Sekian video pemeriksaan fisik segmen anterior mata yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Ingat, subscribe itu gratis. Dadah.